Perspektif komunikasi dalam pelayanan kesehatan. Manusia sebagai makhluk sosial tentunya selalu memerlukan orang lain dalam menjalankan dan mengembangkan kehidupannya. Hubungan dengan orang lain akan terjalin bila setiap individu melakukan komunikasi di antara sesamanya. Kepuasan dan kenyamanan serta rasa aman yang dicapai oleh individu dalam hubungan sosial dengan orang lain merupakan hasil dari komunikasi. Komunikasi dalam hal ini menjadi unsur terpenting dalam mewujudkan integritas diri setiap manusia sebagai bagian dari sistem sosial. Komunikasi yang terjalin dalam kehidupan sehari-hari memberikan dampak yang sangat penting dalam kehidupan, baik secara individu maupun kelompok. Komunikasi yang terputus akan memberikan dampak pada buruknya hubungan antar individu atau kelompok. Tatanan klinik seperti rumah sakit yang diiakan sebagai salah satu sistem dari kelompok sosial mempunyai kepentingan yang tinggi pada unsur komunikasi. Komunikasi di lingkungan rumah sakit diyakini sebagai modal utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang akan ditawarkan kepada konsumennya. Dalam hal ini juga menyangkut dua sisi, yaitu konsumen internal dan eksternal, antara horizontal dan hubungan secara vertikal. Selanjutnya adalah hubungan yang terjalin antar tim multidisiplin, termasuk keperawatan unsur penunjang lainnya. Unsur administrasi sebagai provider merupakan gambaran dari sisi konsumen internal, sedangkan konsumen eksternal lebih mengarah pada sisi menerima jasa pelayanan, yaitu klien baik secara individual, kelompok, keluarga, maupun masyarakat yang ada di rumah sakit. Seringkali hubungan buruk yang terjadi pada suatu rumah sakit diprediksi penyebabnya adalah buruknya sistem komunikasi antar individu yang terlibat dalam sistem tersebut. Berdasarkan seluruh proses penggalian data, terdapat beberapa temuan kunci yang berhasil digali melalui seluruh prosedur dalam penelitian ini. Pada dasarnya, rendahnya kepesertaan masyarakat pada program JKN Kids dalam kategori peserta non-PBI dipengaruhi oleh rendahnya literasi terhadap produk yang ditawarkan BPJS Kesehatan. Adanya korelasi positif antara persepsi masyarakat terhadap program BPJS Kesehatan dengan partisipasi pada program tersebut, sehingga kurangnya informasi tentang program membuat masyarakat enggan berpartisipasi pada program. Dalam konteks penelitian ini, ditemukan bahwa pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang ditawarkan BPJS Kesehatan di bawah program JKN KIS paling tumpang tindih. Pada dasarnya, temuan ini bukanlah kasus spesifik yang hanya berlaku di Desa Boro, Kabupaten Tulungagung. Perdebatan tentang keberadaan Kartu Indonesia Sehat atau KIS yang semula diperuntukkan khusus bagi kelompok masyarakat tidak mampu agar mendapatkan akses kesehatan yang memadai, telah banyak dilakukan para ahli. Tujuan dan fungsi komunikasi. 1. Memberikan pemahaman kepada komunikasi. Kita sebagai komunikator harus menjelaskan kepada komunikan atau penerima dengan sebaik-baiknya dan tuntas sehingga mereka dapat mengerti apa yang kita maksud. 2. Memahami orang lain. Kita sebagai komunikator harus mengerti benar aspirasi masyarakat tentang apa yang diinginkan kemauannya. 3. Supaya gagasan dapat diterima orang lain, kita berusaha agar gagasan kita dapat diterima orang lain dengan pendekatan persuasif, bukan memaksakan kehendak. 4. Menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu demi mencapai sebuah tujuan. 5. Untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan akan sesuatu hal. Jadi, melalui komunikasi nantinya akan terjadi transfer ilmu antara pihak satu dengan pihak lainnya. 6. Sebagai bentuk interaksi dengan orang lain. Tren dan isu dalam komunikasi keperawatan, perluasan dan stabilitas telemedis. Tren ini merupakan pendekatan yang lebih nyaman, terutama bagi pasien yang menginginkan pengalaman layanan kesehatan digital tanpa hambatan. Selain itu, telemedis memungkinkan kolaborasi seluler antara petugas kesehatan
dan pasien dari berbagai lokasi pada waktu tertentu. Pengenalan Internet of Medical Things atau IoMT. Internet of Things atau IoT menunjukkan proses modern interkoneksi antara teknologi. Ini menunjukkan kepada pengguna kemampuan teknologi untuk mentransfer data melalui jaringan tanpa bantuan interaksi manusia ke komputer. Ketersediaan blockchain aset digital terdesentralisasi memungkinkan akses real-time, lengkap, dan transparansi. Catatan penggunaan teknologi blockchain mengurangi ketakutan penyedia layanan kesehatan dan konsumen mengenal pemaparan informasi pribadi. Kemampuannya untuk mengamankan data kesehatan secara menyeluruh, meningkatkan kepuasan pasien secara keseluruhan, dan membangun kepercayaan yang nyata bagi penyedia pelayanan kesehatan. Manajemen Big Data. Sistem medis memerlukan ekspansi Big Data karena server cloud terus menerima unggahan sistem informasi laboratorium, gambar, sistem komunikasi, dan catatan medis dan kesehatan elektronik. Komunikasi pasien yang efektif bersifat multidimensi. Ini merampingkan alur kerja klinis dalam praktik medis dan membantu bertukar informasi penting dan akurat antara penyedia layanan kesehatan dan konsumen seperti data kesehatan pasien, riwayat medis, detail asuransi, data demografis, dan lain-lain. Analisisnya yaitu tentu dalam komunikasi keperawatan ada beberapa tren dan isu yang terus berkembang. Salah satunya adalah peningkatan penggunaan teknologi dalam komunikasi seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan. Isu lainnya meliputi pentingnya komunikasi yang efektif antara tim perawatan termasuk pasien dari keluarga mereka, serta tantangan dalam menjaga kerahasiaan informasi medis. Selain itu, pentingnya pelatihan komunikasi bagi para profesional kesehatan juga menjadi perhatian utama dalam praktik keperawatan. Kesimpulannya yaitu perspektif, tren, dan isu komunikasi dalam pelayanan kesehatan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam upaya meningkatkan efektivitas dan relevansi promosi kesehatan. Komunikasi yang efektif dalam konteks ini melibatkan penggunaan media yang dinamis, seperti media sosial untuk menyampaikan pesan-pesan penting tentang kesehatan kepada masyarakat.